Kembali disergap gelar olah TKP kebakaran di gudang motor listrik Bigo di Kembangan, Jakarta Barat diduga disebabkan korsleting listrik. Ratusan motor listrik hangus terbakar. Gudang sepeda motor listrik di kawasan Haji Thohir, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api. Sejumlah titik yang diduga menjadi asal api dilakukan pengecekan oleh petugas. Dari hasil olah TKP, penyebab kebakaran gudang motor listrik ini diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dugaan sementara korsleting listrik, tapi untuk lebih jelasnya nanti kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korbannya sendiri Pak, sampai saat ini seperti apa? Ada nggak Pak? Untuk sementara yang kami data kerugian material motor listrik sendiri berjumlah ribuan, untuk korban jiwa tidak ada. Polisi masih menunggu hasil penyelidikan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil tewas dibunuh dua kerabatnya. Korban ditegur karena mandi di dekat istri pelaku. Pelaku ayah dan anak menganiaya korban dengan senjata tajam. Istri Jema tak menyangka suaminya tewas setelah dianiaya kerabatnya usai berpamitan mandi di Sungai Colo Barakang, Budong-Budong. Jema tewas dengan 13 luka akibat senjata tajam dikeroyok Suwu dan Sewo saat mandi. Suwu telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui pembunuhan yang dilakukan. Sementara Sewo hingga kini buron. Hasil penyelidikan polisi, awalnya korban tak terima ditegur saat mandi di dekat istri Suwu. Korban justru mengambil senjata tajam hingga terjadi pengeroyokan. Kejadiannya korban dan pelaku itu berhadapan rumah. Kemudian istri dengan istri itu bersaudara. Jadi ini masih hubungan keluarga. Kami dapat info di lapangan tadi pada saat turun ke TKP, pada saat kami eksekusi korban, itu ada dua. Suwu hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara Sewo buron. Barang bukti yang diamankan, senjata tajam. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Dijanjikan akan dinikahi selingkuhannya, seorang istri di Karawang, Jawa Barat tega merencanakan pembunuhan suaminya. Korban dihabisi istrinya saat tidur di kamar. Hasil pemeriksaan, pelaku telah 2 kali berupaya membunuh suaminya. Warga Kampung Mekarjaya, Tambak Sumur, Tirtajaya, Kabupaten Karawang gempar mengetahui seorang warga ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, bersimbah darah. Diduga korban tewas akibat pembunuhan. Sampai sini nggak terkapar. Ada ini nggak Pak? Ada luka nggak Pak di bagian tubuh? Bagian mana aja Pak? Ini. Oh. Itu bekas apa Pak? Senjata tajam atau gimana Pak? Kayaknya kayak tusukan. Oh, benda tajam ya? Polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP serta mengidentifikasi jasad korban. Jasad langsung dievakuasi ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Sementara tadi ada beberapa luka ya, kami secara kasat mata ada beberapa luka di bagian wajah, leher, namun tadi hasil komunikasi sepintas dengan dokter kemungkinan dikarenakan hipoksia, kekurangan oksigen. Hasil penyelidikan memastikan korban tewas dibunuh oleh N, istrinya sendiri. Pelaku N diamankan bersama seorang pria berinisial AN yang merupakan selingkuhannya. Kedua pelaku mengaku merencanakan pembunuhan ini yang diotaki oleh N yang bersepakat menghabisi korban saat tidur. Hasil pemeriksaan, sang istri mengaku telah 1 tahun berselingkuh dan telah 2 kali merencanakan pembunuhan, dijanjikan akan dinikahi setelah korban tewas. N sempat merekayasa dengan berteriak seolah-olah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Dari olah TKP, dari keterangan saksi dan dari keterangan dia, kita meyakini bahwa
istri korban terlibat. Dan dengan adanya hasil penyelidikan, akhirnya istri korban mengakui terlibat dalam pembunuhan ini. Selain orang ketiga, pembunuhan ini juga berlatar belakang masalah rumah tangga yang membuat pelaku N nekat menghabisi nyawa suaminya sendiri. Dari kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya alat yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban, serta 3 unit handphone untuk merencanakan aksi pembunuhan ini. Kedua pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam penjara seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin melaporkan. Nekat mencuri, seorang pria terekam CCTV membawa kabur sebuah motor di Kupang Gunung, Surabaya, Jawa Timur. Mengetahui motor curiannya mogok, pelaku nekat mendorong motor sejauh belasan kilometer. Seorang pria terekam CCTV mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di samping pos jaga di kawasan Kupang Gunung Timur, Surabaya, Jawa Timur. Mengetahui motor curiannya mogok, pelaku nekat mendorong motor hingga belasan kilometer. Berbekal rekaman CCTV, pelaku ditangkap warga saat mengamen tak jauh dari lokasi. Pelaku diserahkan ke polisi. Di kantor polisi, pelaku mengaku berencana menjual motor hasil curiannya secara terpisah. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Nah, pada saat itu beliau ini lewat di jalan mana? Kupang Kerajaan, Gang Masjid. Ya. Kemudian dapat di samping pos itu ada sepeda motor Mio. Nah, dicoba ternyata tidak dikunci setir. Ya, tidak bisa dihidupkan juga, didorong. Pelaku ditahan di Polsek Sawahan. Polisi juga mendalami jaringan pelaku untuk mengungkap komplotan curanmor yang meresahkan warga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 18 orang tewas akibat bentrok di tempat hiburan di Kota Sorong, Papua Barat. Para korban sebagian besar pekerja tempat hiburan yang terjebak kobaran api. Api merembet cepat di bangunan tempat hiburan malam Double O Jalan Sungai Maruni, kilometer 10 Kota Sorong setelah terjadi keributan antar pengunjung. Akibat kebakaran, pengunjung dan pekerja Double O terjebak dalam ruangan. Keributan di tempat hiburan berawal dari pertengkaran antar pengunjung. Setelah salah satu pengunjung tewas, keributan bahkan berlanjut hingga jalan raya. Akibatnya, jalan menuju tempat hiburan malam Double O sempat lumpuh total. Sementara api terus berkobar membakar gedung Double O. Polisi dan TNI membubarkan massa yang terlibat bentrok. Terjebak karena mungkin mereka sudah ketakutan ya, takut keluar. Terus bangunan juga sudah sebagian terbakar, jadi tidak sempat keluar. Selain korban jiwa, kerusakan bangunan, sebuah mobil juga terbakar. Pasca bentrok, kawasan sekitar tempat hiburan malam Double O dalam penjagaan ketat polisi. Sementara para pekerja Double O masih menunggu evakuasi korban karena belum semua temannya ditemukan. Tadi berapa orang di dalam tadi, Mbak? Sudah ada 15 orang teman kita yang belum ada kabar. Oh gitu ya. Yang itu siapa-siapa saja? LC ya? Tidak ada LC, kayaknya semua sudah di ini. Cuman tadi ada satu LC yang belum ada kabar dia. Oh jadi 15 orang ya di dalamnya? Sekitar 15 orang. Hasil penyelidikan polisi dengan memeriksa saksi, bentrok berawal dari pertengkaran pengunjung dari dua kelompok daerah berbeda. Ya, dari kesalahpahaman antara pengunjung dengan keamanan kesalahpahaman, kemudian di dalam berlanjut sudah ada kesalahpahaman kemudian keluar. Yang berbeda memang dua kelompok, memang sama-sama dari Seluruh korban telah diangkat dari lokasi bentrok Double O dan dibawa ke rumah sakit untuk identifikasi. Polisi juga memastikan keamanan kondisi gedung untuk mengumpulkan barang bukti di dalam. Kita sudah pastikan sekitar 18 ya
18 ya jenazah ya. 17 ya, 17 jenazah, satu yang memang di luar THM jadi dalam pertikaian ya. Nah itu kan kita pastikan dan kita sudah koordinasikan untuk nanti dia dilakukan pemeriksaan. Dari seluruh korban, sebagian besar berada dalam tempat hiburan yang merupakan pemandu lagu, penari, dan pelayan. 1 orang ditemukan tewas di lokasi bentrok jalan raya. Jenazah akan diserahkan pada keluarga setelah diidentifikasi di rumah sakit. Dari Sorong, Papua Barat, Cendri Andrew iNews melaporkan. Viral sepasang kekasih berkendara hingga masuk ke jalan tol. Pelaku berdalih tidak mengetahui jalur yang dilaluinya. Sergap kembali usai jeda berikut.